Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Siapa nih yang kalau bulan Ramadan suka cari buah yang segar dan manis? Pasti salah satunya adalah melon. Tapi sahabat tahu tidak? Di balik manisnya melon yang kita nikmati, ada perjuangan luar biasa dari para petani. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan agar panennya bisa sukses. Nah, salah satu petani inovatif yang punya segudang trik dalam budidaya melon adalah Mas Nova. Kali ini, beliau menanam melon varietas Rena 03 yang dikenal unggul karena tahan virus, tahan simpan, dan super manis, mencapai 12,5 brick. Tapi, perjalanan menuju panen tidak selalu mulus. Dulu, saat tanaman melon berusia 2 minggu, Mas Nova menghadapi cobaan besar. Serangan hama uret merusak sistem perakaran. Lalu ditambah lagi overdosis insektisida yang malah membuat tanaman makin terpuruk. Wah, gimana cara beliau menyelamatkan tanamannya sampai bisa pulih dan siap panen? Di video ini kita bakal mengupas tuntas strategi pemulihan tanaman pasca overdosis insektisida dan teknik budidaya melon ala Mas Nova. Jadi, pastikan sahabat tonton sampai habis ya. Melon merupakan salah satu tanaman buah yang memiliki jangkauan pasar luas, apalagi di bulan Ramadan ini. Di balik manisnya melon, terdapat peran petani yang memiliki 1000 cara menciptakan tanaman sehat dan kuat sehingga panen bisa maksimal. Salah satu petani yang selalu memiliki inovasi baru dalam hal budidaya melon yaitu Mas Nova. Di musim tanam kali ini, beliau memilih varietas melon Rena 03 yang memiliki karakteristik unggul. Saat ini, usia tanaman melon Mas Nova sudah 50 hari setelah tanam, yang mana tinggal hitungan hari lagi panen. Sistem tanam melon yang dipilih Mas Nova yaitu semi telasah, supaya buah aman dan minim serangan jamur karena dengan sistem tersebut, kelembapan lebih terjaga. Pada musim tanaman kali ini, Mas Nova memilih memelihara batang utama dan 1 tunas air dengan jumlah buah antara 2-3 buah. Di balik cuan yang pasti menggiurkan karena kebetulan harga melon lagi tinggi, ternyata terdapat proses panjang dan banyak rintangan yang dilalui Mas Nova. Salah satunya pada saat tanaman berumur 2 minggu. Terserang hama tanah yaitu uret. Sistem perakaran banyak yang rusak dan putus karena dimakan uret, sehingga tanaman kerdil dan pertumbuhan macet. Langkah yang diambil Mas Nova yaitu menggunakan insektisida bahan aktif chlorpyrifos. Namun karena panik dan yang dipikiran beliau hanya fokus mengendalikan uret, dosis chlorpyrifos yang digunakan lebih dari dosis anjuran. Mengingat tanaman melon ini merupakan salah satu tanaman yang amat sensitif, hampir seluruh bagian tubuhnya adalah air, bahkan batangnya pun tidak berkayu. Alih-alih mengatasi masalah, malah justru mengatasi masalah tanpa solusi. Hama mati, tetapi sistem perakaran terganggu. Banyak yang kering akibat penggunaan insektisida berlebih tersebut. Kira-kira langkah apa yang digunakan Mas Nova sehingga tanaman bisa pulih seperti sekarang ini? Overdosis insektisida bisa berdampak buruk bagi tanaman, tetapi dengan tindakan yang cepat dan tepat, tanaman masih bisa diselamatkan. Tindakan yang dilakukan Mas Nova setelah mengetahui tanaman melonnya overdosis insektisida yaitu fokus mengaplikasikan kalsium dengan cara kocor. Merek dagang kalsium yang beliau gunakan yaitu Calbovit dosis 3 sendok makan per 20 liter air yang dikocor langsung ke lubang tanam dengan takaran 100-150 ml per lubang tanam.
Kalsium ini dikocor setiap 5 hari sekali. Alasan memilih kalsium karena memang salah satu fungsi dari kalsium yaitu menunjang pertumbuhan bulu-bulu akar. Apakah perlakuannya hanya berhenti di situ? Tentu saja tidak. Selama aplikasi kalsium, untuk kocor NPK dihentikan sementara. Selanjutnya, setelah kondisi tanaman bagus lagi, baru diberikan pupuk daun dengan kandungan utama fosfat merek dagang Mordenfol. Interval aplikasi pupuk tersebut yaitu 10 hari sekali. Selain itu, mengingat cuaca yang sangat ekstrim, siang hari sangat panas, dan sore hari hujan, maka untuk mencegah jamur, Mas Noval rutin menggunakan fungisida sistemik di awal pertumbuhan. Insektisida yang digunakan yaitu rollingan antara bahan aktif dimetomorf dengan bahan aktif azoxystrobin. Setelah fase akhir tanaman menjelang panen, fungisida diganti menggunakan fungisida kontak bahan aktif mancozeb. Pola pemberian fungisida ala Mas Nova ini memang berbeda dengan petani lain. Biasanya, para petani menggunakan fungisida kontak dulu, baru sistemik. Pertimbangan dari pemilihan pola pemberian fungisida ini karena curah hujan yang tinggi. Apabila dari awal menggunakan fungisida kontak, kemungkinan besar fungisida tersebut hanya akan tercuci oleh air hujan. Selain semprot fungisida, Mas Nova juga rutin menggunakan insektisida sesuai dengan kebutuhan tanaman. Salah satunya, insektisida yang digunakan yaitu bahan aktif chlorpyrifos untuk mengendalikan ulat daun dengan interval pemberian 4 hari sekali. Di samping perawatan yang sudah dilakukan tersebut, pupuk dasar juga menjadi pengaruh utama pertumbuhan tanaman. Pupuk dasar yang digunakan oleh Mas Nova yaitu pupuk kandang yang sudah terfermentasi dikombinasikan dengan asam humat merek dagang Power Soil. Cara aplikasi asam humat ini pun bukan dikocor, melainkan langsung ditabur di atas bedengan. Terkesan mahal di awal, tapi faktanya kegiatan tersebut adalah investasi jangka panjang. Selain itu, sebelum tanam, Mas Nova juga menambahkan Trichoderma sp merek dagang Biosigma Plus dengan cara kocor tunggal di lubang tanam. Penggunaan Trichoderma sp ini efektif mencegah serangan layu pada tanaman melon. Selain perawatan sebelum tanam, Mas Noval juga rutin menambahkan pupuk susulan guna memenuhi kebutuhan tanaman akan unsur hara. Pupuk susulan yang digunakan yaitu NPK Grower yang diberikan pada saat tanaman berusia 35 hari setelah tanam dan 45 hari setelah tanam. NPK Grower ini mengandung unsur nitrogen 15%, fosfor 9%, dan kalium 20%, ditambah Te yang merupakan singkatan dari trace element atau unsur hara mikro. Hasil inovasi pemulihan tanaman pasca overdosis dan perawatan tanaman melon ala Mas Nova ini memang perlu diadopsi oleh para petani yang sedang mengalami masalah serupa. Kedepannya, diharapkan muncul lagi inovasi-inovasi baru dari petani cerdas lainnya yang mampu semakin meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor pertanian. Jadi, itulah rahasia Mas Nova dalam menyelamatkan tanaman melon dari overdosis insektisida hingga akhirnya siap panen dengan hasil maksimal. Dari sini kita belajar bahwa setiap tantangan dalam bertani pasti ada solusinya, asal kita mau belajar dan mencoba inovasi baru. Semoga kisah ini bisa menginspirasi petani semua. Apabila sahabat punya pengalaman serupa atau tips lain dalam budidaya melon, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi ilmu dan pengalaman seputar dunia pertanian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.